Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan sehat, selalu semangat oleh karena anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali pada pagi ini. Mari bersama saya sebelum kita melanjutkan aktivitas kita di hari ini, kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pagi ini dari Amsal pasal 10 ayat 15 demikian. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinan. Saya ulangi sekali lagi saudara sekalian, kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinan. Kekayaan dan kemiskinan adalah godaan. Saudara-saudaraku, siapa yang tak ingin kaya? Tentu tidak ada, bukan? Siapa yang mau menjadi miskin? Juga tidak ada. Semua orang menginginkan kekayaan, dan semua orang tak menginginkan kemiskinan. Saudara, karena ingin kaya, segelintir orang akan berjuang, berupaya semaksimal mungkin agar bisa menjadi kaya dan memiliki harta benda sebagaimana yang diingini. Dengan harapan kekayaannya dapat melakukan apa yang dia ingini dan menjadi kesenangannya. Namun saudara sekalian, kalau kita mengingat ayat yang lain dalam kitab Amsal, dalam pasal 30 ayat 8 dan 9 dikatakan, jauhkanlah daripada aku kecurangan dan kebohongan, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapakah Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Saudara sekalian, kata Amsal, jangan berikan kekayaan. Bukankah kekayaan yang dicari oleh setiap orang? Mengapa ia mengatakan jangan beri aku kekayaan? Karena jika kaya atau kenyang, mereka bisa menyangkal Tuhan, tidak mengenal Tuhan, dan siapakah Tuhan itu. Dan juga jangan memberikan kemiskinan, sebab apabila miskin orang mencuri dan mencemarkan nama Allah, bahwa mereka tidak dipelihara dengan baik. Maka kita dapat mengatakan bahwa kekayaan dan kemiskinan merupakan godaan. Kekayaan membuat manusia menomorduakan Tuhan dan mempertuhankan kekayaan. Kemiskinan membuat orang melakukan kejahatan dengan mencuri, melakukan kecurangan, bahkan merampok, ataupun melakukan kebohongan. Sudah menarik sekali permohonan Agur bin Yake, penulis Amsal yang kita baca pagi ini, mengatakan adalah mau menikmati makanan yang hanya bagiannya saja. Makanan yang dihasilkan oleh jari lelahnya, kerja kerasnya, bukan hasil kerja orang lain, dengan cara mencuri, merampok, korupsi, dan lain-lain. Jika kita kaya, jangan menyangkal Tuhan, tetapi muliakan Tuhan dengan hartamu. Jika kita miskin, jangan menggunakan cara yang tidak baik untuk memperoleh kekayaan. Saudara sekalian, teks yang kita baca pagi ini, ternyata kekayaan juga dapat menjadi kubu pertahanan seseorang. Ada yang mengira bahwa mereka bisa berlindung di balik kekayaannya. Mereka berbahagia karena mereka kaya. Mereka bisa berlindung pada harta bendanya yang ia punyai. Namun saudara sekalian, inilah kelemahannya. Sebab kota yang kuat bagi orang kaya menurut sangkanya adalah hartanya. Padahal kekayaan adalah titipan Tuhan semata-mata. Kekayaan terlalu lemah dan sama sekali tidak cukup mampu melindungi mereka dari buruknya kejahatan. Akan terbukti bahwa mereka tidak seaman yang mereka sangka. Sebab banyak masalah yang dapat ditimbulkan kekayaan. Kekayaan dapat dijadikan sebagai kubu perlindungan. Bahkan kekayaan mereka justru malah akan menunjukkan keberadaan mereka dan bersandar pada kekayaan dan kekuatannya. Di manakah Tuhan? Ketika seseorang bergantung pada kekayaan yang tidak menentu, yang akan mengecewakannya, atau yang menjadikannya sombong dengan kekayaannya, akan memandang remeh orang lain, memandang enteng orang lain.
dan menganggap dirinya paling aman, seperti berada di kastil yang kuat dan tidak takut pada apapun, termasuk kesusahan, penyakit, dan kemiskinan. Dan ternyata bahwa penyakit, kesusahan, kematian tidak dapat dibeli dengan uang, seberapapun kekayaan yang kita punya. Itulah sebabnya saudara sekalian, Yeremia menasihatkan dalam pasal 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Saudara sekalian, bagaimana nasib orang miskin? Dalam teks yang kita baca pagi ini juga sama, bahwa orang melarat menyangka mereka bisa binasa karena miskin. Namun itulah kesalahan berat mereka. Yang menjadi kebinasaan bagi mereka bukanlah karena kemiskinan, tetapi karena mereka melarat. Kemiskinan menenggelamkan semangat mereka dan menghancurkan penghiburan mereka. Padahal bisa saja seseorang hidup dengan sangat nyaman meskipun hanya memiliki sedikit saja, yaitu apabila dia merasa cukup dengan yang sedikit itu dan terus menjaga akal sehatnya serta hidup dalam iman. Kemiskinan bisa membuat seseorang memang bertindak nekat untuk menghalalkan segala macam cara agar mendapatkan harta benda atau apa yang diingini. Jadi, saudara-saudaraku, bagaimanakah sikap kita terhadap kekayaan? Jangan melupakan Tuhan. Tuhan satu-satunya kubu perlindungan dan pertahanan. Tetaplah rendah hati, memakai segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kemuliaan-Nya. Saudara sekalian, jika miskin jangan berbuat dosa dengan mencari kekayaan dengan orang-orang yang berdosa. Bersyukurlah pada Tuhan, berlindunglah hanya padanya, agar Ia memberikan apa yang kita makan dan minum secukupnya, dan kita tidak akan pernah kekurangan. Bersyukurlah pada Tuhan yang memberikannya, tetaplah Tuhan menjadi kubu pertahanan, bukan kekayaan. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini yang mengingatkan kami bahwa sesungguhnya apa yang ada pada kami adalah milik-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami jangan sombong, kami jangan meninggikan diri, kami jangan melupakan Tuhan apabila apa yang kami perlukan dalam hidup ini selalu cukup. Ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami jangan bersandar pada kekayaan, tetapi kami sungguh-sungguh menyadari di kerapuhan kami, sehingga kami hanya bisa bergantung sepenuhnya kepada Bapa. Ya Bapa di surga, segenap aktivitas kami di hari ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Sertai kami, supaya sepanjang hari ini kami dapat jalani dengan baik. Kami doakan saudara-saudara kami yang masih sedang dalam proses pemulihan kesehatan. Kami doakan mereka yang sedang berduka. Kami doakan yang sedang berada pada kondisi-kondisi terpuruk dalam hidupnya. Hiburkanlah mereka ya Tuhan. Buatlah mereka percaya kepadamu. Dan supaya mereka mengutamakan Engkau dalam segala perkara. Pada pagi ini Bapa, kami serahkan diri dalam tangan-Mu untuk beraktivitas. Kami serahkan seluruh umat-umat-Mu di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Hamba-Mu menyerahkan segenap pelajar yang sedang menuntut ilmu, baik di sekolah-sekolah dasar, sekolah playgroup, sampai kepada perguruan tinggi. Anak-anak kami yang sedang kuliah dan tinggal di tempat-tempat kos, Tuhan peliharakan mereka dengan damai sejahtera-Mu, dan mereka bisa beraktivitas di hari ini. Bapa di surga, ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan hidup kami, sertailah kami supaya kami tetap menjadi kaya di dalam Engkau yang menjadi jaminan hidup kami. Sebab tiada pun yang dapat menandingi Engkau ya Tuhan. Terima kasih, dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.